Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Elsa de Juliana Sambo. Nah, nama saya Irfan Filbert Wijaya. Nama saya Rizky Amatu. Dan kami akan menjelaskan mengenai program yang kami buat mengenai prediksi penjualan tahu. Berikut penjelasannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Filbert Wijaya. NIM saya 2024-025. Saya berasal dari kelas 5TI1. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang kelompok kami telah buat di NetBeans Java, dan namanya adalah prediksi penjualan tahu proyeknya. Oke, di sini ada sintaksnya. Kita run dulu. Oke. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang sintaks yang ada di sini. Oke, yang pertama kita menggunakan package prediksi tahu. Jadi saya menggunakan package ini untuk memudahkan pengelolaan kode program. Oke, lalu kita di sini ada import java.util.scanner. Nah, di sini fungsi import untuk mengimport scanner class yang ada di paket java.util ini. Nah, jadi Java Util ini menyediakan berbagai kelas untuk menangani berbagai kebutuhan umum, seperti scanner. Nah, ini scanner kita gunakan. Oke, lalu kita masuk ke sintaks selanjutnya. Di sini ada public class tahu. Nah, di sini kita menggunakan tahu public static void main, stringnya kita menggunakan string arg, lalu kita buka kurung kurawal. Nah, di sini ada scanner. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, di sini menyediakan fungsi input data dari keyboard. Nah, lalu ini sistem print, kita akan mencetak data yang ada di sini, masukkan alpha. Nah, di sini ada double sistem data ada sistem data yang kita gunakan saat ini alpha sama dengan input next double tutup buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, perintah ini untuk menginput data desimal double dari keyboard. Nah, setelah itu di sini ada sistem print lagi. Nah, kita mencetak lagi, mencetak data yang dalam kurung ini. Nah, data aktual pertama kita akan coba. Nah, data aktual pertama. Nah, lalu di sini kita menggunakan in karena kita mau yang kita ingin gunakan untuk bilangan bulat. Eh, kita tidak akan menggunakan bilangan pecahan, jadi kita memakai in di sini. Menginput data integer atau bilangan bulat. Nah, lalu ada sistem out lagi untuk data aktual kedua dan seterusnya. Kita isi dulu datanya. Oke. Nah, lalu di sini ada tipe data double lagi. Di sini A sama dengan nah ini A sama dengan 1 kurang alpha. Nah, di sini ada deklarasi nilai A-nya. Lalu lanjut. Nah, ini rumusnya. Rumus ini akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti ini. Alpha kali S2 tambah A kali S1. Itu rumus. Nah, lalu di sini kita mencetak eh, mencetak data lagi. Kita gunakan di sini untuk menampilkan ini titik ini. Jarak, kita mau jarak. Nah, di sini rumusnya. Eh, yaitu ST sama dengan alpha kali data aktual tambah dalam kurung 1 kurang alpha kali ST kurang 1. Di sini ada hasil ramalan, ramalan dan ini adalah jumlah dari penjumlahan yang sudah kita buat melalui rumus ini. Oke, di sini mencetak hasil dari ramalan tambah S1 berfungsi memanggil hasil. Oke, lalu ini hasilnya, hasil ramalan dari sini. Ini alfanya dan ini data aktual yang sudah saya buat random.
hanya sebagai contoh saja. Oke, ini yang terakhir. Nah, sudah selesai. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan kode program yang kelompok kami gunakan. Lalu penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elsere Julana Sambo dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus yang kami pakai untuk program yang kami buat, yaitu memprediksi penjualan tahu di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum kita mulai menjelaskan penjelasan mengenai rumus, perlu diketahui di sini metode single exponential smoothing yang kami gunakan itu merupakan metode yang sering digunakan untuk meramalkan nilai prediksi nilai KM dari periode ke depan berdasarkan data aktual yang ada. Dalam peramalan dilakukan proses smoothing. Nah, proses smoothing itu nantinya kita akan menghitung nilai smoothing periode ke T. Nah, seperti yang kita lihat di sini, rumus single smoothing itu dia ST sama dengan alfa kali data aktual tambah 1 kurang alfa kali ST kurang 1. Nah, ST di sini merupakan smoothing periode keberapa yang nantinya akan kita produksi. Sedangkan alfa di sini bisa kita lihat kita mendeklarasikan nilai A sebagai 1 kurang alfa. Nah, alfa ini merupakan konstanta smoothing. Jadi kita memerlukan ini untuk nantinya akan digunakan dalam rumus agar supaya data yang akan kita prediksi pemulusan datanya akan lebih real. Oke, berikutnya itu ada alfa kali data aktual. Data aktual itu data aktual dari produksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nantinya akan kita masukkan ke dalam, kita akan inputkan. Contoh di sini kita menggunakan nilai pemulusan dia 0,5. Oh, maaf. Jadi kalau kita mau memasukkan nilainya di sini kan karena kita menggunakan tipe data double, jadi kita harus menggunakan koma bukan titik ya. Contoh 5 ini. Lalu nah, di sini kita masukkan data aktual. Untuk data aktual pertama kita memasukkan contoh 50. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh 45 untuk prediksi kedua. Untuk produksi kedua, produksi penjualan kedua, dan produksi penjualan ketiga contoh kita masukkan 60, keempat 80, kelima 65. Nah, program akan otomatis memberikan hasil prediksi untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Nah, bisa kita lihat di sini hasil prediksi yang diramalkan oleh program. Untuk minggu ke-1 dia tetap, dan untuk minggu kedua dia 47,5. Nah, dikarenakan rumus yang kita buat yaitu di sini ada alfa kali S2. S2 ini merupakan deklarasi dari ST2, data aktual ST2, lalu kita tambah alfa kali S1. S1 itu merupakan deklarasi dari ST1.
nilai ST1. Nah, berikutnya hasil dari penjumlahan rumus ini kita mendapatkan prediksi dari ramalan jumlah penjualan untuk minggu ke-1. Baiklah, demikian mengenai penjelasan program yang kami buat mengenai program prediksi penjualan tahu. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami harapkan kritik dan sarannya di kolom bawah ini. Terima kasih. 70,0 dan untuk minggu kelima 72,5. Nah, baiklah, demikian mengenai penjelasan program yang kami buat mengenai program prediksi penjualan tahu. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami harapkan kritik dan sarannya di kolom bawah ini. Terima kasih.
sebelum kita mulai menjelaskan penjelasan mengenai rumus, perlu diketahui di sini metode single exponential smoothing yang kami gunakan itu merupakan metode yang sering digunakan untuk meramalkan nilai prediksi nilai ke M dari periode ke depan berdasarkan data aktual yang ada. Dalam peramalan dilakukan proses smoothing. Nah, proses smoothing itu nantinya kita akan menghitung nilai smoothing periode ke T. Nah, seperti yang kita lihat di sini, rumus single smoothing itu dia ST sama dengan alfa kali data aktual tambah 1 kurang alfa kali ST kurang 1. Nah, ST di sini merupakan smoothing periode keberapa yang nantinya akan kita produksi. Sedangkan alfa di sini bisa kita lihat kita mendeklarasikan nilai A sebagai 1 kurang alfa. Nah, alfa ini merupakan konstanta smoothing. Jadi kita memerlukan ini untuk nantinya akan digunakan dalam rumus agar supaya data yang akan kita prediksi pemulusan datanya akan lebih real. Oke, berikutnya itu ada alfa kali data aktual. Data aktual itu data aktual dari produksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nantinya akan kita masukkan ke dalam, kita akan inputkan. Contoh di sini kita menggunakan nilai pemulusan dia 0,5. Jadi kalau kita mau memasukkan nilainya di sini kan karena kita menggunakan tipe data double, jadi kita harus menggunakan koma bukan titik ya. Contoh 5 ini. Lalu di sini kita masukkan data aktual. Untuk data aktual pertama kita memasukkan contoh 50. Nah, di sini kita akan memasukkan contoh 45 untuk prediksi kedua. Untuk produksi kedua, produksi penjualan kedua, dan produksi penjualan ketiga contoh kita masukkan 60, 4, 80, 5, 65. Nah, program akan otomatis memberikan hasil prediksi untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Nah, bisa kita lihat di sini hasil prediksi yang diramalkan oleh program. Untuk minggu ke-1 dia tetap, dan untuk minggu kedua dia 47,5. Nah, dikarenakan rumus yang kita buat yaitu di sini ada alfa kali S2. S2 ini merupakan deklarasi dari ST2, data aktual ST2, lalu kita tambah alfa kali S1. S1 itu merupakan deklarasi dari ST1, nilai ST1. Nah, berikutnya hasil dari penjumlahan rumus ini kita mendapatkan prediksi dari ramalan jumlah penjualan untuk minggu ke-1 yaitu 50,0, ramalan penjualan minggu kedua 47,5, minggu ketiga 52,5, minggu keempat 70,0, dan untuk minggu kelima 72,5. Nah,